Assalamualaikum sahabat aluminium dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel DAK. Di video ini kami akan sedikit memberikan cerita-cerita atau analisa penggarapan kusen, di mana kusen kayu awalnya kita ganti menjadi kusen aluminium dengan bentuk fisik seperti ini. Maaf, angle kameranya tidak bisa bagus karena posisinya di lantai 2 dan stand untuk pengambilan gambar dia terlalu sempit. Oke, lanjut ke bahan-bahan. Untuk bahan-bahan karena di sini adalah jendela dua sisi, terus di tengah pintu, kita menggunakan semuanya dengan bahan open back ukuran 4 in. Terus untuk proses pembongkaran ini adalah tanggung jawab si pemilik. Jadi kita hanya sebatas membantu untuk mempaskan posisi kusen yang sudah masuk. Oke, contoh untuk jendela yang satu ini, dia adalah dua jendela dan dua pintu. Bahan-bahan yang dibutuhkan dari semuanya ini adalah open back yang jelas utama. Terus yang kedua yaitu adalah karena jendela menggunakan semen 2 profil. Yang ketiga, untuk bahan pintu sama open back, dan bahan pintu kita menggunakan tiang engsel 440, tiang polos 440, itu bisa kita gunakan untuk 2 pintu kuku tarum. Oke, terus untuk atas bawahnya, pintunya kita menggunakan ambang atas plus ambang bawah, dengan maksud pada saat pintu selesai dipasang, kita dalam pemasangan kaca tanpa membongkar pintu lagi. Oke, yang satu jendela sudah terpasang. Karena di sini masih terhitung bangunan lama, jadi kita tidak perlu menunggu diratakan dengan semen baru. Jadi kita langsung pasang. Nanti pada saat terpasang baru dari pihak pemilik akan menambal rongga-rongga yang tertinggal atau timbul dari sisa pembongkaran. Terus untuk kaca kita menggunakan ribbon 5 mili. Oke, saran kami yang jelas pada saat pemasangan kita harus menggunakan visor S8 atau plus skrup 3 in. Sebetulnya lebih bagus yang 4 in kalau untuk yang open back, karena open back tidak ada ruang cekungan. Nah, kebetulan kita ada di jauhnya, dan untuk penggarapan ini hari Sabtu ada jauh dari pusat kota, jadi untuk membeli skrup tidak bisa. Akhirnya kita nego kepada konsumen, kita ganti dengan paku. Cuman dengan asumsi paku ditaruh di posisi L adjustment agar tidak kelihatan. Paku dengan panjang kurang lebih seperti ini. Istilahnya kalau di tempat kami adalah paku apa ya, kayak modelnya besar, pokoknya kurang lebih sekitar 10 cm itu. Jadi sebelum dipakukan, di dalam kita kasih dia visor S8. Jadi pada saat dia dipaku ada 2 penguat, dia penguat dengan batu bata atau semen, plus ada visor di dalamnya. Cuman untuk pemasangan ini tidak kita sarankan, cuman istilahnya untuk urgensi pada saat kita tidak bisa menemukan skrup 4 in. Oke, untuk atas kita pasang angin-angin. Kita menggunakan cara simpel, jadi kita gunakan U3/8, cuman diberi lebihnya, jadi pada saat dipasang nanti akan kita tekuk agar dia nggak jatuh. Terus yang kedua, untuk posisi U3/8 ke atas ke bawahnya, kita hanya skrup 1, jadi pada saat dimasukkan kita bisa membuat dia miring, baru kita luruskan lagi. Setelah selesai ditekuk, baru kita pasang menggunakan karet C kecil.
sama di posisi di depan pun begitu. Itu istilahnya angin-angin yang tanpa jendela ya. Jadi angin-angin yang dimana kacanya lebih panjang antara satu atas dengan yang bawah. Oke, ditekuk seperti itu. Setelah itu kita kasih karet, dan terakhir yaitu pemasangan kusen pada pintu. Jadi sebelum kita ukur atau sebelum kita ke lokasi, kita ukur dulu, kita proses di rumah atau di bengkel. Jadi pada saat ke lokasi kita tinggal pasang. Oke, ini kurang tinggi untuk temboknya, yang jelas kita dodol ya kalau bahasa Jawanya, agar bisa masuk. Terus kalau untuk pintu, karena dia menggunakan grendel tanam, jadi kita beri dia spigot agar grendelnya tidak goyang. Jadi pada saat dia hanya mengandalkan asli dari toko, asli pabrikan, maka yang jelas pada saat dipasang dia tetap goyang. Fungsi spigot itu adalah untuk senternya pada saat dipasang ke grendelkan ke bawah, dia tetap kokoh. Atau kalau toh teman-teman lupa dengan grendel seperti ini, kita bisa menggunakan grendel seperti biasanya, cuman yang jelas kurang bagus. Oke, langkah berikutnya yaitu pemasangan kaca. Karena di sini menggunakan ambang atas dan ambang bawah, jadi yang jelas untuk pemasangan tanpa membongkar kaca, itu kelebihannya. Oke, ukurannya yang jelas kita kurangi. Untuk ambang atas ambang bawah, karena ada tutup atas tutup bawah, jadi kita ukur kurangi setengah senti tingginya. Terus untuk samping ke samping kita masukkan meteran. Jadi kalau umpamanya kita ingin simpel, ruangan pintu kaca ya, itu ditambah 1 meter atau 1,5 cm. Oke, jadi gitu aja. Oke, sudah terpasang, tinggal pemasangan tutup ambang, jadi biar tidak jatuh kacanya. Jadi ini bentuk fisik yang sudah terpasang, jadi tinggal kita beri karet. Oh ya, pada saat pemasangan karet kita setel dulu pintu agar dia tidak goser atau tidak nyangkut di keramik. Untuk karet kita menggunakan C besar 2 sisi. Untuk pojok-pojok terus keliling kita beri dia lem agar dia kokoh, karena pintu ini sering dibuka, jadi harus istilahnya protektifnya harus diutamakan. Untuk budget semua ini kurang lebih sekitar, kita ambil tarif kurang lebih sekitar 5 jutaan ya, karena kita menggunakan bahan yang bagus. Terus langkah terakhir yaitu pemasangan karet pada jendela jasmine. Kita menggunakan jasmine 2 profil. Apa bedanya 2 profil dengan 3 profil? Pada dasarnya 3 profil lebih mahal karena dia menggunakan 3 item, 3 jenis bahan. Kalau 2 profil yaitu kita menggunakan hanya 2, yaitu jasmine sama L jasmine. Kalau 3 profil kita menggunakan 3 lonjor kalau tidak salah. Jadi tergantung suka-suka kita. Cuman pada dasarnya yang lebih praktis kita 2 profil. Cuman pada saat menemukan jendela besar panjang, saya sarankan teman-teman harus menggunakan kaca profil. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.